Jadi dalam podcast Polri Presisi masih bersama dengan Bribka Zulham yang tentunya kisahnya sangat menginspirasi. Nah, Mas, kalau mungkin boleh diceritakan, apa sih yang menyebabkan, eee, Mas itu bisa membuat kegiatan razia perut lapar ini? Ya, yang pertama, karena dampak yang terjadi di masyarakat pada saat pandemi. Yang kedua memang doa untuk kesembuhan ibu saya. Karena ibu saya itu bagi saya udah, mohon maaf yang tadi dibilang ibu saya itu nggak bisa ngelihat dunia tuh nggak bisa dari saya belum lahir. Jadi otomatis, baginya saya itu adalah matanya, tangannya, kakinya, semua saya berikan memang untuk hidup saya, untuk ibu saya, seperti itu. Jadi kalau mohon maaf dulu saya pertama kali jadi polisi pun itu berkat doa ibu. Saya sempat kuliah di USU Medan. Pada saat ibu saya sakit semester 3 waktu itu, kena stroke, saya pulang. Saya rawat ibu saya kembali, ada pembukaan polisi. Saya jadi seorang polisi berkat doa ibu. Pada saat saya dinas saya ajak ibu saya. Terus saya diejek sama yang lain, anak manja. Dinas di pulau, waktu itu saya penempatan 3 tahun di pulau, namanya, Pulau Lingga, Dabu Siket, terpencil pada saat itu. Saya bawa ibu saya, dibilang anak manja dan lain-lain, tapi mereka nggak tahu kondisi ibu saya seperti apa. Saya dinas, eee, sesuai dengan apa yang diarahkan pimpinan, tidak pernah saya meninggalkan dinas demi, hal-hal yang, aneh. Terus ketika ibu saya bilang, "Apakah, ibu mengganggu dinas kamu?" Saya selalu bilang, "Tidak ada yang pernah mengganggu dinas. Yang namanya untuk jaga orang tua." Seperti itu. Jadi motivasi saya untuk sedekah ini juga untuk doa kesembuhan ibu saya karena perjuangan beliau dari saya lahir, besarkan saya di kaki 5 sampai jadi seorang polisi itu bukan hal yang mudah. Saya tahu ibu saya sangat hebat, bisarkan saya jadi seorang polisi. Tanpa embel-embel yang lain, seperti itu. Kalau boleh tahu Mas, mohon maaf, Ibu sakit jantung terakhir. Nah itu mulai diagnosa jantung itu dari tahun kapan? Iya, ibu saya sakit jantung dari tahun 2019, udah pernah pasang ring, 2 kali, ring jantung, dan yang terberat adalah tahun 2024 kemarin, ibu saya melaksanakan bypass jantung. Bypass jantung itu dadanya dibelah, urat-urat jantungnya diganti dengan urat-urat yang ada di kaki, katanya seperti itu, dokternya jelaskan sama saya. Jadi kalau menurut saya, perjuangan untuk hidup ibu saya itu, berat, bisa untuk bertahan hidup. Tapi saya bersyukur karena banyak orang baik yang lain yang mendoakan ibu saya bisa bertahan. Dari 2019, ibu saya itu udah 11 hari di ICU, udah nggak sadarkan diri, tapi ya kita dengan bersedekah terus keajaiban itu ada, doa-doa orang itu ada. Kalau dari pimpinan sendiri Mas, kan otomatis Mas juga harus berdinas, Mas juga harus, Mas punya rasa keinginan pribadi bahwa saya harus bersedekah. Di sisi lain Mas juga harus merawat orang tua. Bagaimana saat itu pimpinan melihat Mas? Ya alhamdulillah, terima kasih banyak sebelumnya kepada pimpinan semua, pimpinan saya, dari semua Pak Kapolda yang ada pernah di Kepri, dan terakhir Pak Kapolda Kepri Pak Asafruddin, Pak Kapolres Tanjung Pinang, Bapak Hamam Wahyudi, mereka mensupport kegiatan dan mendukung kegiatan razia perut lapar ini harus tetap dilaksanakan karena itu langsung menyentuh hati masyarakat dan berdampak pada masyarakat. Saya tetap membuat kegiatan ini tanpa mengganggu kegiatan dinas saya sehari-hari. Saya berdinas di Satuan Intelkam, juga harus berbaur dengan masyarakat. Karena ketika kita berbaur dengan masyarakat, kita mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Di Sadintelkam, tugasnya adalah untuk menjaga keamanan Harkamtipmas kita, terutama yang ada di Kota Tanjung Pinang. Jadi segala informasi kita bisa dapat ketika kita lebih dekat dengan masyarakat. Seperti itu.
Kemudian Mas, kalau untuk mungkin yang dampak dari kegiatan RPL ini bagi Mas dan juga mungkin bagi institusi seperti apa? Ya alhamdulillah, dampak dari kita, keluarga kita, alhamdulillah selalu diberikan kesehatan, itu yang utama. Kalau dampak, bagi institusi kepolisian kita, alhamdulillah sekali saya bersyukur bisa membawa nama baik institusi. Saya beberapa kali, diberikan penghargaan oleh, Bapak Gubernur Kepri, dari Bapak Kapolda, dari pimpinan-pimpinan daerah, baik tokoh agama, tokoh ulama, tokoh adat seperti itu, mengapresiasi dan mendukung sekali kegiatan Razia Perlapar yang, menurut mereka bisa menginspirasi orang banyak, memotivasi orang banyak untuk saling bersedekah seperti itu. Baik. Kemudian Mas, kalau boleh tahu, Siap. pelaksanaan ini kan sudah selama 4 tahun. Kalau boleh tahu tuh sumber dananya memang pure dari Mas pribadi atau mungkin ada donatur yang masuk atau seperti apa? Siap, alhamdulillah, untuk bagian, ini saya dari awal, dari pertama tidak pernah open rekening atau open donasi karena bukan berbentuk yayasan. Saya kegiatannya pribadi, jadi ketika yang lain ingin bersedekah, bisa menitipkan bahan makanan kepada kita, karena kita masak sendiri. Jadi saya berterima kasih banyak kepada semua para dermawan, pada orang baik yang selalu menitipkan rezeki dalam kegiatan Razia Berlapar, mengantarkan ayam mentah, ikan mentah, sayur mentah, apa saya bersyukur, saya lebih senang masak seperti itu gitu kan. Jadi ketika kita, masak sendiri bisa membuat porsi yang lebih banyak, membagikan ke masyarakat dan dapat untuk menolong masyarakat, itu capek lelah kita tuh hilang semuanya. Hilang bener. Nah, itulah yang kebahagiaan saya tersendiri bagi saya, bagi istri dan keluarga seperti itu. Jadi alhamdulillah, pimpinan juga mendukung seperti itu, semua orang baik ya selalu mensupport saya. Jadi kegiatan ini bisa konsisten berjalan, bukan karena saya hanya perpanjangan tangan yang dititipkan mungkin Allah tunjuk saya, "Kamu harus nolong orang, kamu harus sembuhkan ibu kamu, kamu harus berbuat baik karena kamu seorang polisi," mungkin seperti itu. Tapi cara polisi yang baik. Mungkin kalau kata orang di sana, tadi saya menemukan orang baik saat ini di depan saya. Terima kasih banyak teman. Mas jadi polisi saja itu sudah membantu orang lain. Ya, Sudah dapat pahala, insya Allah. Kemudian membantu orang lain juga dengan cara bersedekah seperti ini. Insya Allah pahalanya bisa berlipat-lipat ganda terus. Saya saya justru yang malah terima kasih sekali untuk menginspirasinya. Sekali lagi saya bilang terima kasih banget. Apalagi Mas juga punya istri yang luar biasa, yang membantu Mas dan mendukung Mas penuh. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Terakhir Mas mungkin boleh saya bertanya atau mungkin pesan Mas. Pesan saja yang mungkin ingin disampaikan dari Mas kepada mungkin Insun Bayangkara di seluruh Indonesia atau mungkin kepada masyarakat Indonesia silahkan. siap. Terima kasih banyak semuanya. Saya sudah diundang, di podcastnya Polri TV. Terima kasih banyak. Saya belum pernah sampai ke Mabes Polri. Saya juga terharu bisa sampai di sini. Bagi saya nggak sangka kegiatan saya berdampak baik bagi institusi. Saya hanya bisa menolong orang lain untuk bersedekah kesembuhan ibu. Tidak ada tujuan saya yang lain-lain untuk mendapatkan apa-apa. Saya hanya minta didoakan semoga keluarga saya sehat, diberikan rezeki untuk bisa terus berbagi. Terima kasih untuk semua orang yang udah membantu yang mendukung kegiatan Razia Berlapar. Semoga semuanya berikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya berharap kepada semua orang ketika untuk melakukan kebaikan, berbuat saja dulu. Jangan pikir sedekah itu mengurangi harta kita. Sedekah itu bukan seperti hitungan matematika. Ketika kita berbagi, ketika kita menolong orang lain, insya Allah rezeki itu juga akan mengalir dan menolong kita. Percayalah itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas untuk kehadirannya. Podcast Polda Klasik. Sama-sama terima kasih banget.
Ya, salam sehat, salam salam sayang untuk istri di rumah Shika. Terima kasih banyak. Dan selalu. Amin. Halo. Tidak terasa bahwa perbincangan kita sudah berakhir bersama dengan Bribka Zulha. Dan terima kasih untuk kehadirannya dan semoga apa yang kita sampaikan bisa menginspirasi tentunya. Tambahin saja kita pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf apabila salah kata dan salam presisi. Untuk dipakai sekolah harus rajin belah. Oke, terima kasih. Hari ini orang bawa makanan bergizi buat adik-adik semua. Ayo ambil satu, ambil mainannya. Iya, ambil. Satu buku, satu mainan. Dit, ambil Dit. Nih Dit, bola Dit. Main bola ya Dit. Oke Dit. Nih, dah ambil makan, sama jajan. Ini kakak. Nih, ya jangan berebut ya. Ini kan kasih kakak yang cewek. Ya, ini boneka buat cewek-cewek. Dan nih bu, ya. Ambil sayang. Iya, ini ambil nak. Ini ambil kakak. Ini kakak ambil. Abang bis. Iya, sehat selalu ya. Ini mobil polisi. Orang banyak bawa mobil polisi. Semoga semuanya nanti bisa jadi apa? Jadi polisi.